Ya teman-teman, jadi pembahasan kali ini yaitu tentang perbaikan laptop di motherboard laptop Acer dengan seri R3 131T. Yang ini ya, jadi masalahnya ini mati total. Pada saat diberikan tegangan, nilai dari ampere meter itu besarannya 0,17 ampere. Tetapi indikator dari lampu power itu tidak nyala sama sekali. Dan ini jika dipegang seperti ini, IC ALW-nya panas. Oke, ini saya berikan fluk. Ya, ini saya berikan fluk di IC ALW-nya dan kita bisa lihat seperti ini. Ya, fluknya mencair. Tetapi di sini saya juga curiga bukan hanya IC ALW saja, tetapi bisa jadi juga IC ALW-nya bagus, tetapi ada beban yang membuat IC ALW ini panas. Jadi jika dilakukan pengukuran, ini pengukuran menggunakan buzzer saja. Oke, di area yang ini untuk ALW-nya, outputnya yang ini aman-aman saja, tidak ada nilai beban yang buzzer. Tetapi pada saat diukur di PL5101 ini didapat buzzer. Jadi pada saat buzzer di PL5101 ini terhubung ke IC yang ini dan ini. Jadi jika dilihat dari board view-nya, sebentar saya buka dulu board view-nya atau skemanya. Ya, ini skemanya dan ini board view-nya. Jadi di sini di PL5101. Oke. Ini tegangan untuk 1,8 voltnya. Dan 1,8 volt ini output dari IC PU5104, yang mana 5104 ini mendapat suplai daya dari tegangan di sini, yaitu tegangan 3,3 volt yang dari sini, yaitu 3,3 volt S5. Jadi dari U3701 kita lihat dari skema U3701. Oke. Yang mana U3071 ini juga anggap saja sebagai power transfer, yaitu 3,3 volt dan 1,8 volt. Di sini kita bisa lihat ada 1,8 volt yang masuk sebagai V-in dan 3,3 volt masuk sebagai V-in. Berarti supply yang didapat dari ini RG510207 dan 08 ini adalah satu jalur yang satu, yaitu jalur jumper, anggap saja seperti itu, karena ini jalur yang terhubung. Ini berarti mendapat tegangan 3,3 volt dan terjadi buzzer tadi 1,8 volt.
Jika kita balik seperti ini, kita lihat lagi sumber awalnya. Sumber awalnya dapat dari PG ini, dan kita klik di sini dan kita dapati bahwa setelah motherboard ini diberikan tegangan, tegangan yang di PL ini itu, bentar saya terangin dulu. Oke, tegangan yang dari PL ini akan masuk ke kapasitor yang ini, dan ini adalah PJ atau PG, dan akan diteruskan langsung ke sini dan menyuplai juga di sini. Sehingga jika bebannya dari 1,8 volt ini bebannya short, otomatis beban itu akan feedback lagi ke IC ALW nya. Jadi untuk itu kita harus lacak di mana letak posisi yang membuat board ini rusak. Oke, transfernya di sini tadi. Oke, dan dihubungkan dengan ini PG ini. Oke, di sini kita sudah temui beberapa titik penyebarannya. Dan ini area yang paling utama itu masuk ke CPU. Jadi saya pastikan kemungkinan besar, ini belum bisa saya pastikan 100%, tetapi kemungkinan besarnya CPU rusak. Jadi untuk mengetahui itu, kita harus mengukur impedansinya dulu. Aman. Oke, di sini nilai impedansi ohmnya juga sudah kecil, jadi bisa dipositifkan CPU-nya rusak. Dan untuk kerusakan seperti ini, kita harus ganti CPU-nya. Sebentar, saya cari dulu komponennya. Kodenya SR2KN, dan ini IC atau ini chipset penggantinya, dan kita akan lakukan penggantian untuk CPU yang ini. CPU baru kita ganti ke motherboard ini. Ya, motherboardnya sudah saya posisikan di mesin BGA, dan saatnya kita mulai angkat chipsetnya dan start mesin. Ya, berikan fluk agar mudah kita melepaskan chipsetnya. Ya, ini sudah bisa dilepaskan. Jadi setelah chipsetnya dilepas, di sini kita bisa ukur. Yang tadi ini yang buzzer di sini.
bagian 1,8 voltnya. Oke, baterainya hilang dan di sini. Oke. Prosesor. Ya, CPU-nya aman. Dan ukur dengan memberikan tegangan apakah 3 dan 5 voltnya aktif atau belum. Oke, ampernya segitu karena belum hidup, dan kita langsung ukur saja di sini. Oke, tidak ada di sini. Oh, salah. Oke, tidak ada tegangan. Berarti kita langsung ukur tegangan ini. Vrec-nya. Coba kita lihat dari skema atau board view-nya. Ya, ini dia. Kita cari ini boot 3,3 volt dan ini boot 5 volt. Oke, ada PU4501. Oke, jadi LDO 3 dan LDO 5 di kaki atau pin 3 dengan 13. Pin 3. Oke. Untuk pin 3 bisa diukur di sini. Pin 3. Oke. Tegangan 3,3 volt. Tadi IC ininya panas ya. Ini sudah tidak lagi. Lalu sudah keluar 3,3 voltnya. Pin 13. Ya, ini di sini. Oke, 5 voltnya sudah keluar. Berarti tegangan ALW-nya tadi kan di sini 3,3 volt S5. Berarti tegangan yang di PL akan keluar setelah switch atau setelah di switch on. Coba dites apakah tanpa CPU ini bisa dites switch on. Oke, bisa di switch on. Sini 5 volt keluar dan 3 volt keluar. Jadi setelah ini kita pasang chip yang baru karena positif chip yang ini rusak. Ya, jadi sekarang kita langsung pasang chip barunya. Ya, ini sudah pas posisinya.
Dan kita lanjut ke start mesin agar dipanaskan dulu dan cairkan timah di chipset sehingga bisa terpasang di motherboardnya. Ya, ini timahnya sudah mencair dan kita bisa hentikan ini mesinnya. Tunggu dingin dulu baru kita tes apakah sudah bekerja dengan normal atau belum. Oke, kita tunggu dingin dulu. Ya, ini sudah selesai pemasangan chipnya dan kita akan lakukan tes. Tapi kita ukur dulu sebelum tes hidup, karena ini sudah dipasang chip. Tadi buzzer yang ini. Oke, buzzernya sudah hilang. Oke, dan ini kita tes. Ya, teman-teman bisa lihat itu nilai dari ampernya karena ini belum dihidupkan. Oke, dan tes hidup. Ya, ini indikatornya sudah hidup dan nilai ampernya sudah oke, sudah tampil. Oke, teman-teman. Jadi perbaikan untuk Acer R3 ini yaitu dengan mengganti chipset. Ini chipsetnya. Oke, jadi untuk perbaikannya ganti chipset, laptopnya langsung hidup. Oke, sekian vlog kali ini, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman bisa mengetahui update tentang konten terbaru di channel YouTube ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini dan sampai ketemu lagi.